Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Baik yang berada di Nagokerto ataupun di sekitar Nagokerto. Saya berharap kalian saat ini dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Pada sore hari ini kita akan mengikuti sebuah acara yang luar biasa, yaitu sebuah acara SIL atau yang kita kenal dengan sekolah Injil liburan yang akan dilaksanakan dengan sistem online. Kita semua tahu bahwa di saat ini kita sedang menghadapi pasca pandemi corona. Tentunya kita dalam suasana yang tidak enak, suasana yang sulit, jenuh, bosan, namun kita harus tetap tinggal di rumah. Namun demikian kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus tetap berjuang supaya kita bisa menang dari persoalan ini. Oleh karena itu, mari kita mengikuti acara SIL ini dengan penuh antusias sekalipun dari rumah dan menjadikan acara SIL ini sebagai pembelajaran pasca COVID Corona ini, terutama untuk kegiatan trauma healing. Selamat mengikuti acara SIL ini. Salam sehat, kuat, dan berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Aku wong kang dosa ngungsi maring Gusti, temahan den sucena srana rae kang suci. Sang Kristus Gusti panebus yakti, nadyan dosaku agung nging Gusti ada apa? Anakku Irma, Pak. Ono ning omah sampai jam awan iki lho ora ono ning omah. Ayo yuk Pak, yuk bicara yuk Pak, yuk. Sebentar. Ini baru jam berapa? Jam Gak usah 11. khawatir. Baru jam 11, belum jam 12 ini. Bentar Pak, lagi. kalau anak-anak do kumpul-kumpul iku lho Pak. Ayo Pak, kok Nggak. ketularan corona kono lho Ya, Pak. sebentar lagi pasti pulang. Udah duduk dulu. Yang tenang ya, tenang. Wong kok sagare sik ngene yo. Ayo ta Pak, ayo Pak. Ibu, tenang. Gusti, Ya, tenang. ayo Pak, ayo digoleki Pak. Ayo si Pak. Nggak usah panik. Pokoknya tenang saja. Kita punya anak yang itu baik Wah, ya. tenang terus. Kamu kok gosong. Loh, kalian kok pada nggak pakai masker? Buat apa? Ngapain sih pakai Ini masker? loh, di jajan dari temanku yang baru datang dari Jakarta. Ini buka aja. Enak nggak sih? Enak banget loh, coba tak? Coba apa pakai masker? Coba. Kamu nggak pengen? Ini enak banget loh, ini loh Nanti, dari ini Jakarta. coba aja berdagang Ini ini. coba aja, gitu. Enak. Nggak ada ya, itu cuma akal-akal Baik. pemerintah. Mending coba aja. Gerbang apa sih? Itu kan ada nafas. Kamu tahu nggak sih, hidup dan mati itu di tangan Tuhan, jadi nggak Ah, perlu bener. khawatir. Betul. Kita makan aja, enak ya malah. Ngomong-ngomong, cantik apa guys? Cantik banget dong. Boleh minta nomor ini? Ntar tahu. Lihat lah, lihat. Ini loh kalian. Cantik banget dong. Wih. Minta nomor WA-nya. Zoom.
udah aja. Bilang apa Iri bilang bos. Ini kan. cantik banget ya. Ingat sama kamu. Apa? Ini yo. Kamu minta namanya enggak? Ini apa namanya? Ini mah sama aja yang di warung-warung sini. Dari Jakarta ini. Dari Jakarta. Tapi itu istimewa dari Jakarta. Apa tuh dari istimewa? Lo dari Jakarta ini. Aku tahu istimewanya. Apa? Yang bawain cantik. Iya. Ya, Pinter gombal lagi. Kamu tahu nggak sih ada tempat kayak nongkrong gitu yang baru? gimana loh? Ya, aku tanya malah Oh, ditanya. aku tahu. Kemarin sih aku lewat pas jalan-jalan ya. Ada kafe sih. Oh, yang di sana itu. Itu. Pas Bagus lah. dengan pas aku jalan bagus keren. Emang kamu udah pernah ke sana? Sama siapa? Sama ya, tapi jangan ke sana, harganya mahal-mahal. Tahu gua. Memang kamu tahu. Kamu yang jual. Tahu. Ki, di kafe baru itu ada apa aja ya? Banyak kok. Makanannya ada, wah enak-enak sekali. Mahal-mahal enggak? Ntar nek Enggak mahal. lah, Iya mesti mahal loh. Enggak lah, Biasanya kalau enak itu mahal loh. enggak. Yang paling mahal cuma berapa? 200-an lah. 200-an itu buat nabungku. Itu yang paling mahal. Oh, alah, paling mahal. Ya katanya sih pemandangannya bagus-bagus. Bagus bener. Serius. Aku pernah ke sana. Ah, kayak Kayak pegunungan iya, gitu. sawah-sawah gitulah. Pokoknya enak lah, alami. Beneran mah enggak sekarang. Ya diseriusin aja. Mulai kapan? Langsung Bedakan dulu, bedakan dulu aja lah. Ya udah agendakan dulu. Tapi kita ntar kalau dimarahin sama pihak sana gimana? Ada apa-apa. kenapa emang? Dimarahin kenapa emang? Kan ini kan musim-musimnya corona gitu kan, teman-teman kita yang di luar sana pada lebay harus pakai masker lah, harus cuci tangan, apaan sih? Alah, itu lebih semua itu mah. Itu cuma nakal-nakalan pemerintah aja buat Kalau pakai masker nakal-nakalan kita ya kan. Kalau pakai masker juga udah bisa napas. Iya sih, bener juga loh. Ntar kalau kena corona gimana? Enggak. Percaya. Tapi ya bener juga deh. Nggak pakai masker juga boleh ya. Nah, Ya iya. iya, makanya gimana Lebih jadi enakan enggak pakai masker kan? Iya, nafasnya bisa bebas loh. Iya. Iya makanya maskernya buang aja. Buang, tak buang kemana? Oh, Simpen aja dulu maskernya. Harus aku aja. mahal ini nggak boleh buang. Berapa tak? Nggak penting juga kok dibeli. Iya, nggak penting juga, ngapain dibeli, ganggu pernafasan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ini ada acara apa ini? Duduk saja enggak apa-apa. saja, tenang saja, enggak usah berdiri. Situ aja santai. Iya, Pak. Lagi apa ini? Kok santai-santai kayaknya? Ini Ya, lagi santai, Pak. nongkrong-nongkrong, Pak. Nongkrong-nongkrong. Ini kok sudah jaraknya tidak ideal ya. Kemudian ini kan masa pandemi virus COVID-19. Ini kok tidak menggunakan masker semua, ini bagaimana? Semua ya, Pak. Loh. Panas, Pak. Ini mataharinya sangat panas sekali ya, Pak. Kan ini sudah menjadi ketentuan oleh pemerintah bagi kita semua harus selalu menggunakan masker untuk mencegah penularan COVID-19 ya. Mohon setiap keluar rumah menggunakan masker ya, bisa menjaga diri kita dan juga orang lain ya. Ini sudah juga jaraknya tidak ya, berdekat-dekatan. Masker dipakai ya, maskernya ya. Dipakai maskernya meskipun itu pengap ya. Terus kemudian tidak terbiasa ya, sumuk memang, tetapi ini kan untuk mencegah penularan COVID-19 ya. Sehingga kita harus selalu menggunakan masker ya, bisa dimengerti.
Enggak apa-apa sih Pak, kita kan pemuda sih Pak, emang gitu. Ingatnya masih kecil Pak. Jangan dianggap gitu. Ya ini kan kita nanti tidak mengikuti protokol kesehatan. Dengan menjalankan anjuran pemerintah ya. Ya. Jadi terserang corona gimana? Nah, itu sangat berbahaya. Ya sudah, tidak usah menyalahkan yang lain. Kalau yang punya masker dipakai, itu coba batuk kenapa? Ya. Kamu kok Itu batuk-batuk Kena corona ini. Oh, enggak loh. Kamu kan habis pergi dari Jakarta. Tapi aku kan nggak kena corona yo. Tapi kan pernah nggak kamu habis keluar kota atau dari perjalanan dari mana atau pernah bertemu dengan orang-orang yang mungkin baru datang dari luar kota? habis ketemu sama teman saya yang baru pulang dari Jakarta ya Pak. Nah itu kan juga sangat berbahaya kalau kamu tidak menggunakan masker ya. Apa ada keluhan yang lain? Ya batuk berdahak, terus kadang demam gitu ya Pak. Ini harus segera dilakukan pemeriksaan kamu ya. Tidak Tapi apa-apa saya ya. nggak kena corona ya Tidak Pak. apa-apa, bukan masalah kena atau tidak. Ini diperiksa buat kesehatan kamu ya. Nggak mau Pak, nanti kenapa? kalau divonis kena corona ntar nggak punya teman Loh ya nanti Pak. kan diobati ya. Saya hubungi tim medis dulu ya. Nggak usah Pak. Halo, selamat siang. Ini ada teman yang mungkin saat ini mengalami batuk, sesak napas dan kurang enak dalam tenggorokannya. Ini mungkin bisa meluncur untuk pemeriksaan. Kami akan menyiapkan segala sesuatunya dan kira-kira 10 menit lagi Pak. Ya, sekali lagi minta tolong ya Pak, anak-anak ya dikondisikan. Ya, selamat siang Pak, terima kasih. Wah, segera ini. Oke, sudah kita siapkan. Ini harus benar-benar aman ini. Anak-anak ini suruh nggak ngumpul-ngumpul Pak. Masih ngumpul-ngumpul. Ngumpul nggak apa-apa. Oke, siap. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini kami tim dari Puskesmas yang tadi Bapak hubungi. Gimana Pak? Ya ini kami bersama anak-anak ini salah satu dari anak kami yang mengalami keluhan. Ada batuk, sesak nafas dan badan juga agak meriang yang mungkin bisa dilakukan pemeriksaan. Oke, kami akan memeriksa semuanya untuk memastikan ya dan untuk menunggu hasilnya nanti menunggu beberapa saat. Ayo anak-anak kita periksa dulu ya. Itu tadi apa namanya ada yang batuk-batuk ya katanya tadi. Nggak ada Ibu. Iko, kamu ke situ toh? Enggak yo, aku tuh nggak kena corona. Enggak apa-apa. Ih, kamu kena corona lagi. Justru karena kita itu peduli, sayang sama kalian, makanya kita jauh-jauh datang ke sini untuk memeriksa kalian. Ya, Nggak kena corona Bu. loh, bukan masalah Bu, dia aja Bu. kena apa tidak itu kita tidak tahu, makanya ini kita periksa dulu. Semuanya Ya? kita periksa ya. Dia aja Bu yang Dia diperiksa yang kita enggak. Kan dia yang enggak Bu, ya. saya takut jarum ya Bu. Oh, enggak apa-apa ya, enggak Bapak udah apa-apa. sakit semuanya kita periksa ya. Semuanya. Yuk, Enggak mau Bu, enggak mau. Dia aja Bu, dia aja Bu. Iya, aku nggak kena Saya kan corona enggak yo. kena corona. Ih, batuk biasa kok. Bisa cek gue. Udah, kamu nggak mau. Nggak mau. Ayo semuanya kita periksa satu-satu gantian ya. Ya. Nggak mau. Nggak, aku nggak kena corona. Bu. Kamu aja kamu Iya, cek aku aja. nggak kena corona Kak. Iya, enggak apa-apa. Nggak, saya nggak kena corona. Nggak mau Bu.
Kenapa sih? Kenapa mereka tidak mau kita tes? Apa mereka tidak pernah melihat di luar sana itu sudah banyak sekali korban yang terkena virus ini. Sudah banyak orang yang harus diisolasi. Sudah banyak orang yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga mereka, dengan anak, suami mereka, keluarga mereka. Sudah banyak orang juga yang meninggal karena virus ini. Juga termasuk kita sudah berbulan-bulan tidak bisa pulang berkumpul dengan keluarga kita seperti yang mereka lakukan saat ini. Ya anak-anak, kalian tahu nggak? Seperti kami ini, sudah berapa bulan kami tidak pulang. Kami juga punya keluarga, kami juga punya anak, kami juga rindu mereka. Kalau kalian bersikap seperti ini terus, bagaimana dengan kami? Kami putus asa. Kami tidak tahan, kami tidak kuat. Kalau kalian tidak mau bekerja sama dengan kami, nanti pandemi ini tidak akan pernah berakhir. Dan kami pun akan tumbang, kami pun akan musnah. Tidak ada tenaga perawat, tidak ada tenaga dokter, tidak ada yang akan merawat orang-orang. Apakah kalian ingat keluarga kalian? Kami juga punya keluarga. Jadi tolong dengan sangat. Ya. Ayo teman-teman, kita periksa semua ya. Kasihan dirawati. Terima kasih ya untuk kesediaannya untuk kami periksa. Ya udah deh. Ya, terima kasih. Bisa bergantian satu-satu ya. Sudah. Sampai sini ya, sampai sini ya. Ya sudah, yang sudah dicek dulu, langsung ke sini ya, diambil darahnya. Ini ternyata dari beberapa anak yang dites, ini ada satu yang reaktif. Ini Pak. Iya. Dan ini harusnya kita tidak lanjuti sekarang. Oh, baik. Jadi saya mohon jenengan untuk menyampaikan pada anak-anak. Ya, Ya, terima baik. kasih. Ya, demikian hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan. Ya, sudah diketahui hasilnya ya, bahwa salah satu dari kalian sudah dinyatakan reaktif. Reaktif adalah sudah bisa menularkan ya, virus COVID-19 kepada orang lain ya. Maka dari itu yang dinyatakan reaktif harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan karantina ya Irma ya. Tidak usah takut, tidak apa-apa, nanti dibantu medis untuk kesembuhannya ya. Tapi saya nggak kena corona ya Pak? Enggak ya, tidak apa-apa ya. Nanti kita
diperiksa lebih dari tim medis ya. Nggak ada buktinya apa? Ya, hasil pemeriksaannya tadi kan sudah ya. Yuk, Irma. Enggak, Pak. Ntar saya nggak punya temen. Punya, enggak apa-apa ya. Saya nggak kena Untuk corona untuk sementara waktu untuk tidak bermain sama teman-teman ya. Yuk. Nggak mau. Udah kamu sana aja. Ya. Urut aja. Papa ya. Nanti minta tolong teman-temannya nanti tetap mendukung Irma ya, didukung dalam doa, semangat biar nanti apa namanya Irma cepat sembuh ya, cepat dan bisa pulih berkumpul dan bisa kembali. berkumpul kembali ya. Maka dari itu yuk Irma yuk. Ya, Nggak mau, tapi kan nggak punya temen. punya ya banyak temannya. Teman-temannya tetap mendukung ya. Ya. Jangan dikucilkan. Ya. Saya itu nggak kena corona ya, Bu. Ya. Saya nggak mau. Tolong kita. Ayo Kena corona. kita berkumpul kebaikan kamu. Kena corona, ntar aku nggak punya temen nih. Kena corona, anakku. Jangan, ibu jangan. Anakku. Nggak apa-apa. Irma. Tolong dipegang Bapak ya. Irma, hasil pemeriksaan Irma dinyatakan reaktif ya, reaktif dari Ibu. Enggak apa-apa mungkin ibu kaget. Ibu. Mungkin ibu kaget deh. Ibu ya, jangan dekat-dekat ibu. Sayang sama ibu. Bu. Sayang sama ibu ya. Ya. Kalau dekat nanti malah jadi enggak karu-karuan nanti. Ya. Ibu. Ibu, tolong kita, Bu. Serahkan ke petugas ya. 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 Oh iya, tenang dulu ya. Tenang semuanya, harap tenang. Saya akan telepon Satgas Covid-19 untuk Desa Bondo ya. Nah, tenang dulu, saya harapkan tenang dulu. Oh, selamat siang Bapak, ini dari desa kami ada seorang anak yang mungkin kena reaktif ya Pak. Mohon dibantu dikirimkan ambulan ke sini. Oh ya. Ye, terima kasih, kami tunggu. Selamat siang Pak. Ini ada dari anak sini yang sudah reaktif, mohon diberi penjelasan supaya lebih tenang lagi, akan kami bawa ke rumah sakit. Monggo. Ya, reaktif itu belum tentu aktif, ya, toh? Atau belum tentu positif. Jadi tenang saja dulu, jalani dulu, dan saya yakin ketika Anda tenang, justru itu akan menolong Anda, ya. Bahwa tadinya reaktif karena Anda tenang, Anda menghadapi dengan sukacita, mungkin kesehatan tubuh Anda semakin meningkat dan reaktif itu bisa dilawan, Anda akan bebas. Ya, sebab ketika Anda nanti dinyatakan reaktif lalu marah, lalu meledak, lalu emosi, kekebalan tubuh Anda akan menurun. Yang tadinya sebenarnya tidak ada apa-apa, karena kekebalan tubuh menurun, maka terseranglah penyakit penyerta yang lain. Gitu ya? Gimana? Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, terutama yang dinyatakan reaktif, sebagai orang beriman, kita diingatkan akan kebenaran firman Tuhan.
memang harus disadari, tentu Anda mengalami khawatir, apalagi kalau Anda membaca berita di media, baik itu media sosial, media cetak atau elektronika yang memberitakan tentang wabah COVID-19 ini ya. Bagaimana orang yang sakit mengalami sakitnya, bagaimana juga dampak sosial yang terjadi ketika orang mengalami sakit ini ya. Banyak hal ya ekses yang terjadi yang ditimbulkan karena seseorang mengalami yang disebut dengan sakit COVID-19 ini. Belum lagi sakit dirawat, baru dinyatakan reaktif saja, lingkungan kita mungkin sudah memandang negatif ya, sudah memandang negatif, dan itu bisa saja menimbulkan tekanan mental, tekanan psikologi seseorang, dan justru akan membuat orang semakin down, semakin lemah. Karena itu sebagai hamba Tuhan, saya mendukung Anda, mendoakan Anda, jangan khawatir, jangan cemas. Memang khawatir itu sesuatu yang normal karena kita sudah jatuh ke dalam dosa sehingga kita punya kelemahan fisik. Salah satunya itu fisik yang melemah dan menimbulkan kelemahan psikis. Psikis juga akhirnya mengalami kekhawatiran ya. Kekhawatiran itu bagi saya sesuatu yang wajar, tetapi ketika seseorang dikuasai rasa khawatir, itu akan melemahkan ya, melemahkan fisiknya, melemahkan pikiran-pikiran positifnya, melemahkan segalanya. Kadang-kadang orang karena dirasuk atau dikuasai rasa khawatir melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik ya, dan kadang-kadang justru melakukan hal yang destruktif ya, tidak bagus ya, menimbulkan secara lingkungan juga merusak dan lain sebagainya ya. Kita harus menjadi teladan di tengah-tengah situasi ini sebagai orang beriman yang mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama, sebagai warga negara yang baik, taat kepada hukum, taat kepada pemerintah. Kita juga harus menjalankan apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Karena itu, kalau ada di antara saudara yang dinyatakan reaktif atau bahkan positif, hukumnya wajib mengisolasi diri minimal 14 hari. Kalau ada positif berarti nunggu perawatan, pengobatan dan lain sebagainya supaya bisa sehat, bisa pulih kembali. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, di masa di mana Anda mungkin diisolasi atau dikarantina, Anda jangan takut, jangan cemas. Mungkin ada orang-orang yang mulai mengkhawatirkan Anda atau bahkan tanda kutip kurang senang menjauh Anda. Jangan khawatir. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan Anda. Ada satu pribadi yang setia kepada Anda. Ada satu pribadi yang mencintai Anda dengan segala-galanya ya. Yesus Kristus mati di kayu salib mengasihi Anda, menyediakan hidupnya untuk Anda. Kalau dia mati di salib untuk menebus dosa Anda, tentu hidup Anda pasti akan dijaga, ditolong, dilindungi olehnya. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa saya diizinkan menderita sakit? Kalau Tuhan mengasihi saya, menebus dosa saya, mengapa saya diizinkan terkena COVID misalnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang sakit diizinkan Tuhan terjadi sedang memproses kita. Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Sebab pada masa orang sakit, tidak sedikit orang lupa Tuhan, orang ambil jalan pintas, bahkan mengutuki Tuhan. Karena itu, sebagai hamba Tuhan,
saya mendukung Anda dan mengingatkan Anda kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Dalam firman Tuhan di kitab Injil Matius pasal yang terakhir itu, Tuhan berjanji akan menyertai Anda senantiasa. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus juga dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai pembela kita. Dalam situasi apapun dia tidak akan meninggalkan kita. Dia membela kita. Dan Daud pernah menuliskan di dalam Mazmur 119 ayat 14, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Tuhan Allah adalah perisai kita. Dalam setiap hal kehidupan kita, Dialah perisai kita. Lebih dari itu, seringkali juga pemazmur mengisahkan hidupnya bahwa dia aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan adalah batu karang perlindungan. Tuhan adalah tempat persembunyian. Dia akan melindungi, dia akan membentengi. Dia adalah perisai. Dan sama artinya, Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya perisai hidupmu. Kekhawatiran tidak mengatasi masalah, kegelisahan tidak bisa menyelesaikan persoalan. Karena itu, pergilah kepada Yesus. Bersembunyilah di dalam Yesus. Yesuslah satu-satunya perisai hidupmu, yang akan melindungi kamu, yang akan memagari engkau, bahkan yang akan membawamu melewati badai hidup dan memperoleh kemenangan. Jadi, ingat firman Tuhan ini. Kalau nanti kamu harus menjalani karantina, kalau saudara nanti harus menjalani isolasi mandiri atau apapun bentuknya, firman Tuhan ini menjadi pegangan hidup. Tuhanlah perisaimu, Tuhanlah perlindungan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Setelah saya mendengar nasihat Bapak, saya jadi tidak takut lagi. Saya sudah tahu saya punya Tuhan Yesus yang selalu menolong saya, karena Tuhan Yesus adalah perisai sejati saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah mau menasihati saya. Dan sebelum saya dikarantina, saya mau memuji nama Tuhan dulu. Saya mau didoakan Bapak dulu. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, menenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang kau Allah. Baik, kita akan berdoa supaya perjalanan anak kita, saudara kita sampai di tempat karantina dengan selamat, dan masa karantina dia selalu dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Kita doakan dia. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang sungguh mengasihi kami, Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan pengampunan dosa dan juga menyediakan keselamatan bagi kami. Lebih dari itu, memberikan pemeliharaan yang sempurna. Tuhanlah perlindungan kami, Tuhanlah perisai kami. Itulah sebabnya kami percaya, kami yakin akan pertolongan Tuhan. Dan kesempatan ini kami berdoa untuk saudara kami Irma yang akan menjalani karantina. Tuhan memberkati. Pada masa karantina diberi hati yang damai, hati yang sejahtera, hati yang sukacita. Tuhan hadir, menghibur, menguatkan, dan lebih dari itu Tuhan menjamah, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus sakit, penyakit, virus, bakteri, ditenggeng, dihancurkan, dan atas berkat Tuhan Yesus Kristus sembuh seperti sedia kala. Keluarga, teman-teman, kerabat, semua diberi sukacita, damai, sejahtera, agar mereka juga bisa menerima kenyataan ini dan saling mendoakan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami mohon juga Tuhan memberkati keluarga, saudara-saudara yang lain, sehingga semua aman, sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, tadi setelah mendengarkan apa yang dinasihatkan Bapak Satgas, jadi kalian pasti sudah tahu kenapa setiap keluar rumah, ya, bahkan kalau bisa di dalam rumah untuk saat ini harus pakai masker. Jadi tujuan pakai masker sudah tahu ya, untuk melindungi diri sendiri. Nah, karena kalian tidak pakai masker, nah siang hari ini akan dibagikan dari Bapak aparat, ya, harus diingat selalu pakai masker. Ya, silakan Pak. Ya. Atau mungkin ada tambahan dinasehati Pak? Ya, selalu gunakanlah masker jika kalian beraktivitas, ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Masker Pak. Ya, sudah siap ya, bersama pada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita akan berangkat, tapi sebelumnya pakai masker dulu ya. Iya, ini dia kasih masker, jadi ingat-ingat nanti pada saat ya firman banget saya harus pakai masker. Ya. Teman-teman, saya pergi dulu ya karantina. Doakan saya cepat sembuh. Iya. Semangat ya. Ibu. Doanya semangat Irma. Semangat ya. Terima kasih Kak. Ya. Nah, sekarang coba kalian membuat satu atau beberapa video motivasi, ya, video motivasi. Mungkin yang pertama kalian bisa membuat, atau ini mungkin harus saja, ya, harus saja kalian membuat video motivasi, ya, membuat video motivasi tentang COVID-19.
pencegahan, video motivasi pencegahan tentang COVID-19. Dalam bahasa Indonesia saja untuk kalian ya, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian yang kedua ini kalian membuat video motivasi juga bagaimana usaha dari kalian, usahamu sebagai anak-anak muda yang masih sekolah untuk menggapai cita-cita. Jadi itu tugas kalian untuk kalian kerjakan di rumah. 2 video. Yang pertama video motivasi tentang COVID-19. Kemudian yang kedua video bagaimana usaha kalian sebagai anak sekolah untuk menggapai cita-cita. Nah, kemudian ada hal lain lagi ya, yang juga mungkin akan ada apresiasi bagi semuanya ya, bagi semuanya. Nanti kalian bisa woro-woro ke teman kalian ya, pemuda, remaja, woro-woro supaya membuat satu video motivasi tentang COVID-19 dan video motivasi tentang bagaimana usahamu menggapai cita-cita tapi dalam teks bahasa Inggris ya. Nah, bisa nanti kalian kerjakan, batas waktunya 1 minggu ya, batas waktunya 1 minggu. Kemudian kalau kalian mengumpulkan tugas itu bisa upload dengan tag di Facebook GITJ Margokerto dan Agustina itu Nyimuk. Kalian sudah kenal itu ya? Yang pertama Facebook GITJ Margokerto, yang kedua Agustina itu Nyimuk. Ya, terima kasih. Saya berharap kalian tetap semangat, ya, semangat menghadapi keadaan ini. Ya, seperti itu saja. Tuhan Yesus memberkati.